Saya mau ke Dr. Hanafi melihat reaksi masyarakat begitu cemas kalau tadi mereka menuntut ke rumah sakit meminta rekam medis. Mungkin tidak itu dilakukan oleh rumah sakit. Iya, kalau untuk rekam medis sih bukti tertulisnya itu memang itu haknya rumah sakit ya. Itu kalau pasien sih sekedar informasinya saja gitu. Kalau meminta detail itu tidak mungkin karena aturannya itu memang itu milik rumah sakit. Tapi rumah sakit memiliki rekam medis itu? Harus memiliki rekam medis. Kenapa tidak bisa diberikan kepada orang tua yang menjadi korban vaksin palsu? Kalau memberikan secara tertulis sih tidak ya, tapi menginformasikan data-data yang sudah dilakukan di rumah sakit itu bisa. Oke, saya ke Pak Boy saat ini Pak, sudah berapa orang Pak yang ditetapkan menjadi tersangka? Sampai dengan hari ini seluruhnya total ada 23 tersangka yang sudah masuk tahap penyidikan. Jadi masih berjalan. Jadi 23 ini ada yang memang mereka murni sebagai produsen vaksin palsu, ada yang penyedia botol bekasnya, kemudian berkaitan juga profesi bidan, dan distributor ada 9, dan terakhir itu yang 3 itu adalah profesinya dokter. Dari pihak rumah sakit berapa banyak Pak? Pengetahuan saya ada sekitar, termasuk bidan ya, gitu ya. Jadi dokter dan bidan itu. Ada potensi terus bertambah jumlah dari tersangka ini Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan tentu segala sesuatu sangat dimungkinkan. Artinya fakta-fakta baru dalam pemeriksaan itu kan berkembang ya. Seandainya nanti ada petunjuk baru, ada hasil pemeriksaan mengarah kepada pihak rumah sakit lain, atau data distribusi yang diperoleh penyidik baru kemudian menyebutkan di luar yang 14 ini, itu bisa menjadi lebih luas lagi. Jadi kemungkinan besar bukan hanya jumlah rumah sakit hanya 14 saat ini, bisa berkembang lagi kemungkinan Pak? Dimungkinkan iya, kalau kita bicara kemungkinan iya, karena ini belum tuntas. Penyebaran daerahnya Pak Boy di mana saja itu Pak Boy? Kalau dilihat ada wilayah Sumatera, ada Pulau Jawa, kalau kita lihat seperti itu. Jadi berkaitan dengan data rumah sakit ini, tentu fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan itulah yang nanti menentukan apakah ada rumah sakit baru yang belum disebutkan, atau ada data-data baru yang ditemukan oleh penyidik, itu bisa menjadi bagian. Oleh karena itu kita berharap semua pihak yang diperiksa kooperatif saja apa adanya. Karena sudah terungkap seperti ini, lebih bagus bagaimana kita mengatasi permasalahan ini agar tidak berdampak lebih negatif kepada masyarakat kita. Oleh karenanya kita berharap mereka secara jujur, terbuka, menjelaskan kemana saja proses distribusi itu, karena ya patut diduga ada yang belum disebutkan. Sejauh ini Pak, pengakuan dari tersangka, apakah memang distribusi ini hanya berpusat di Jabodetabek? Kan fokusnya saat ini ada Bekasi, kemudian ada juga di Jakarta. Kalau dari informasi hasil pemeriksaan memang tidak hanya Jabodetabek, ada ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Tetapi kan dia ke lokasi-lokasi tertentu. Bukan berarti ini masif ya, tetapi kepada yang memang menjadi jaringan distribusinya dia. Tidak semua pihak rumah sakit bisa menjadi jaringan distribusi, karena dalam prosesnya kita lihat hanya orang-orang yang berhasil mereka jalin hubungan lah pada akhirnya mau menerima hasil produksinya mereka. Tapi kalau rumah sakit yang dalam proses penerimaan obat-obatan ataupun bahan vaksin yang resmi, mereka lebih kritis, mungkin dia tidak semudah ini yang ditembus oleh jaringan marketingnya mereka. Kan yang dikelola oleh sebuah CV ya, Azka Medika yang mereka gunakan itu. Jadi ini bergantung dari sistem rumah sakit yang ada. Jadi tidak semua bisa tembus. Baik Pak Boy, nanti kita lanjutkan lagi di ujung. Saat ini sudah tersambung bersama orang tua korban. Ini anaknya merupakan korban, diduga korban vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Muda. Keluhannya apa, tuntutannya apa saja yang ingin dikemukakan sesaat lagi bersama Hendra Saragi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kami ajak Anda langsung bergabung bersama orang tua korban vaksin palsu, Pak Hendra Saragi. Selamat malam, Pak Hendra. Pak Hendra. Selamat malam, Mas Sandro. Pak Hendra, bisa dijelaskan Ya, sejak kapan malam, anak Anda tepatnya mendapatkan vaksin dari rumah sakit Harapan Bunda yang masuk dalam 14 daftar rumah sakit vaksin palsu ini? Baik, Mas Sandro, saya jelaskan sedikit. Jadi, sejak istri saya hamil itu memang semuanya periksanya di rumah sakit Harapan Bunda ini, Mas Sandro. Nah, setelah lahir, usia 6 hari, anak saya itu langsung divaksin. Nah, kemudian 2 minggu divaksin lagi, setelah itu sebulan vaksin sampai usia 9 bulan. Kemudian 12 bulan, kemudian 15 bulan. Nah, sekarang anak saya berusia 2 tahun, Mas Sandro. Jenis vaksin apa saja, Pak? Apakah yang wajib dan juga ada tambahannya? Seingat Pak Hendra. Baik, begini Mas Sandro. Jadi sejak anak saya lahir, saya mengutamakan kesehatan anak saya. Jadi saya meminta semua vaksin atau vaksin lengkap. Jadi anak saya itu divaksin secara lengkap, Mas Sandro. Pak Hendra, apa yang meyakini Pak Hendra bahwa vaksin yang masuk ke tubuh anak Anda diduga vaksin palsu, Pak? Apa yang membuat orang tua yakin? Saya begini, Mas Sandro. Ini saya sampaikan di sini. Saya sangat kecewa, bahkan saya mewakili orang tua korban, sangat kecewa dengan statement dari Rumah Sakit Harapan Bunda ini, Mas Sandro. Statement yang mengatakan, kami prihatin, kami kecewa, kami tidak tahu. Itu seolah-olah menggiring opini bahwa rumah sakit ini jadi korban. Kan yang jadi korban itu kami sebagai orang tua. Mereka ini kan ada SOP-nya, kok bisa tidak tahu, kok bisa prihatin. Jadi kami sangat kurang puas dengan pendapat atau statement dari Rumah Sakit Harapan Bunda ini, Mas Sandro. Ada apa, Pak Hendra? Sebelumnya begini, Mas Sandro, pihak rumah sakit tadi pagi juga mengeluarkan statement bahwasannya vaksin palsu ini masuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda sejak Maret sampai Juni 2016. Nah, tapi kan ada isu beredar di berbagai media bahwa vaksin palsu ini kan sudah beredar dari 2013. Jadi bagaimana, walaupun mereka mengatakan ini dari Maret 2016, saya sebagai orang tua percaya begitu saja, hanya mendengar statement tanpa ada bukti konkret gitu loh. Yang kami minta ini kan bukti-bukti konkret bahwa vaksin ini memang baik untuk kami. Tadi saya ketemu sama rekan-rekan yang sejak pagi, bahkan ada yang sejak tadi malam di rumah sakit ini meminta pertanggungjawaban dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Tapi kami tidak mendapatkan tanggung jawab atau pelayanan yang baik. Bahkan kami juga bisa dibilang tidak dipedulikan. Barusan tadi, Mas Andro, saya sampaikan di sini, kita dari berbagai orang tua menemui humas Rumah Sakit Harapan Bunda, diajak ke lantai 4, kurang lebih setengah 8 tadi, habis maghrib, gitu kan. Nah, tapi sampai di lantai 4, kita tidak ada yang nemuin dari pihak rumah sakit. Baik itu humas, itu tadi saya tanya sama security, namanya itu Ibu Nunung dari humas. Kita kecewa, kita marah-marah, tapi mau gimana, nggak mungkin kita anarkis kan. Kita boleh marah, tapi kita tetap kepala dingin, Mas Andro. Hampir 2 tahun, Pak Hendra, sebenarnya sudah berapa besar biaya yang Anda keluarkan untuk anak Anda vaksin? Saya pastinya kurang tahu, Mas Andro ya. Tapi saya lihat tadi, sebelum kesini saya lihat ada yang sekali vaksin itu 800, ada yang 700, ada yang 1 juta. Yang paling murah itu, kalau saya nggak salah, ingat, sekitar 350.000 vaksin yang paling murah. Nah, perlu saya sampaikan di sini, Mas Andro, saya itu sudah percayakan, saya sebut tanggung jawab
dari pihak rumah sakit, kalau nanti suatu saat anak kita ini ada gangguan, apa jaminan dari rumah sakit ini? Itu yang kita minta dari rumah sakit, Mas Andro. Terima kasih banyak Pak Hendra Saragi. Bisa dijawab juga ini oleh Dr. Iksan, apa sebenarnya bentuk tanggung jawab rumah sakit yang harusnya diberikan kepada orang tua. Nah, kami berikut ini memiliki konvers pernyataan dari Rumah Sakit Harapan Bunda berikut ini. Sakit Harapan Bunda mendukung pengungkapan kasus ini, terutama di Rumah Sakit Harapan Bunda secara cepat oleh Barreskrim dan Kemenkes dan dalam ini Satgas. Kami harapkan membukalah. Kalau memang dari periode berapa, beritahu. Karena kami sendiri terus terang korban. Karena rumah sakit sendiri tidak pernah membeli melalui oknum tersebut. Selalu membeli dari pengawasan kalian bagaimana? Rakyat lalai, Pak. Rumah sakit lalai. Nanti kan lalai. Korban. Ya. Bukan korban. Ya, mungkin rumah sakit ada politik kontrol, Pak. Sini ada bapak dari 2015. Sudah bayar Anda janjikan dengan posko di sini. Mana poskonya? salah besar. Poskonya mana? 2015 sudah bayar ya Mas Ustaz. Salah kalau bayar buat Maret itu. Jadi kalau kami pribadi, karena apa yang kami baca di media, bahwa vaksin palsu itu adalah sejak 2003 sampai sekarang. Dan kalau selentingan yang kita dengar, Dr. Indra itu ditangkap. Apakah dari sejak Dr. Indra ada di sini, mungkinkah dia juga menggunakan vaksin palsu selainnya vaksin yang ini? Jadi kalau Bapak menutup-nutupi siapa-siapa yang pihak yang artinya diamankan oleh Barreskrim saat ini, Bapak juga turut ikut serta. Yang berikut, mengenai vaksin ulang, hanya pelanduk yang mau terperosok 2 kali pada lubang yang sama. Bagi saya, banyak harapan Bunda semua artinya sekarang tidak layak untuk dipercaya. Bisa dijawab sesaat lagi, Mas Tulus, sebenarnya apakah sudah tepat yang dilakukan oleh orang tua korban? Mereka memprotes ke pihak rumah sakit, meminta rekam medis. Dijawab sesaat lagi, Mas Tulus. Tetaplah bersama kami. Kalau pengadaan itu manajemen, jadi dari pihak direktur. Jadi terbukti ada dokter juga yang terlibat? Saya belum tahu untuk kasus ini. Ya, kalau manajemen berarti kan itu sistem, artinya keseluruhan di situ terlibat di dalam proses pengadaan barang. Tadi kan ada dokter di Bekasi, direktur di Bekasi yang sudah dijadikan tersangka. Kalau direktur kan berarti sudah manajemen, ada kontrak di situ kan. Itu kan berarti sepengetahuan manajemen, bahkan manajemen melakukan hitam di atas putih untuk melakukan kontrak dengan pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan masalah pengadaan barang. Jadi menurut saya bukan semata-mata oknum. Ya, kalaupun oknum, katakanlah ada oknum, itu juga kita pertanyakan quality control di dalam intern manajemen rumah sakit yang bersangkutan. Karena masalah produk-produk farmasi itu kan high regulation, regulasinya sangat tinggi karena menyangkut tadi pasien safety, ya, keselamatan pasien yang tidak main-main dalam pengadaan barang, dalam pengadaan produk-produk obat ini. Jadi saya kira melalui prosedur yang sangat ketat seharusnya. Oke, Mas Tulus, apa sebenarnya yang harus diketahui pihak keluarga untuk menuntut dengan jelas rumah sakit? Ya, pertama tadi resume tentang medical record dari pasien yang bersangkutan. Mereka sudah divaksinasi jenis apa saja, tahun berapa, bulan apa, dan seterusnya, sehingga jelas apakah potensi terkena vaksin palsu itu lebih besar atau tidak. Tapi harus jelas dulu. Tadi kan misalnya Rumah Sakit Harapan Bunda mengatakan hanya 3 bulan dia tersusupi oleh vaksin palsu. Apakah benar 3 bulan? Karena menurut data yang ada kan memang sejak tahun 2003, bukan 2013, tapi sudah 13 tahun. Siapa tahu juga itu harus dalam kurun waktu 13 tahun harus dihitung mundur. Anak itu sudah divaksinasi berapa dan seterusnya, sehingga datanya lebih jelas, walaupun soal diulang atau tidak itu kan masalah medis juga, karena mungkin usianya sudah lewat, nggak perlu diulang lagi gitu. Nah, itu saya kira yang terpenting adalah tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap
praktek pemalsuan, itu kan kejahatan. Pak Boy, apakah ada, bukan hanya oknum Pak, tapi sekelompok orang yang berada di satu institusi, satu instansi seperti rumah sakit, mereka kerjasama untuk menjual vaksin palsu, Pak Boy, pengakuan tersangka? Ya, pertama sebelum itu saya mengajak kepada semua pihak untuk mengambil hikmah ya, dari peristiwa ini. Jadi adalah suatu momentum untuk melakukan suatu langkah-langkah perbaikan dalam pelayanan medis untuk kita lebih hati-hati lagi. Dan apabila proses yang berjalan ini kita cermati, ini adalah suatu proses yang sifatnya memang kerjasama ya. Artinya tidak dilakukan oleh 1-2 orang, ada unsur kerjasama agar apa yang mereka lakukan ini berhasil. Ini melibatkan top level juga Pak? Dalam hal ini bervariasi ya, bisa berkaitan dengan masalah orang-orang yang punya peran dalam penentuan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit yang kemungkinan menerima tawaran ini dan kemudian menyetujuinya. Jadi masing-masing bervariasi. Karena yang nanti akan harus dipelajari bagaimana mekanisme sistem pengadaan dari bahan vaksin ini. Nanti akan terlihat sejauh mana peran daripada orang-orang yang ada dalam rumah sakit memberikan persetujuan untuk menerima vaksin dari distributor tersebut. Itulah yang nanti akan didalami lebih lanjut lagi, sejauh mana peran daripada pihak-pihak yang bekerja sama itu dengan pihak distributor, dengan pihak produsen. Baik, secara prosedur Dr. Iksan, kuncinya ada di mana untuk persetujuan obat-obat, farmasi masuk ke rumah sakit? Yang paling berperan siapa? Jadi mungkin di setiap rumah sakit gitu ya, mungkin bisa berbeda-beda, tapi punya SPO masing-masing lah, punya. Tapi rata-rata biasanya dari pihak manajer mungkin ya mengusulkan untuk pengadaan, nanti mungkin direktur yang meng-approve. Tapi rumah sakit apakah paham produk tersebut asli, KW, saya menyebutnya, palsu bahkan? Nah itu kita tidak mungkin tidak punya kualifikasi untuk melihat bahwa barang itu palsu ataupun asli. Ya, kita tidak berkemampuan untuk itu gitu. Jadi saat ini kalau sudah ada kemasan yang masuk ke rumah sakit, apakah mengetahui bahwa barang-barang tersebut saat ini masih beredar di rumah sakit swasta khususnya? Ya kita mungkin kita identifikasi aja, karena kita sekarang disiplin saja ya, kita order ataupun pengadaan ke barang-barang ya memang ke distributor yang resmi lah gitu ya. Ya jangan sampai kita tergiur dengan penawaran-penawaran yang tanda petik lah gitu. Posisi asosiasi rumah sakit swasta ini di mana, Dr. Iksan sebenarnya? Bisa memiliki fungsi kontrol? Oh, kalau kontrol kita enggak, kita mungkin pembinaan saja ya, pembinaan terhadap rumah sakit swasta yang ada gitu. Kita rutin mungkin pertemuan-pertemuan gitu ya. Tapi kalau sampai teknis-teknis biasanya kita itu udah kewenangan dari direkturnya masing-masing. Dikembalikan ke pihak direktur. Ya. Bahkan saat ini ada tuntutan dari masyarakat, apakah mungkin operasional rumah sakit tersebut ditutup karena kasus vaksin palsu ini? Oh, kalau kewenangan menutup itu tidak pada tentunya itu dari pihak Kemenkes ya. Cuman saya menghimbau ya, mungkin rumah sakit ini sekarang ya terblow up begini, jangan sampai nanti pelayanan ini terganggu. Terus terang bahwa rumah sakit selama ini sudah memberikan pelayanan ke masyarakat di era BPJS ini gitu. Jadi protes ataupun dari daripada pasien ini jangan sampai ini mengganggu pelayanan-pelayanan yang lain, karena ini sangat mengganggu gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita selesai dengan cepat. Mas Tulus, diselesaikan dengan cepat, harapannya pelayanan tetap dioptimalkan oleh rumah sakit. Kira-kira saat ini orang tua yang sudah terlanjur menjadi korban, apa langkahnya? Dijawab sesaat lagi Mas Tulus. Tetaplah bersama kami. Sekarang saya minta rekam medis anak saya ya, dari 0 sampai 9 bulan. Jika manajemennya yang salah, itu konsekuensinya pastinya terkena punish. Tetapi jika oknumnya tentu terkena nanti hukum pidana. Jadi tidak ada vaksin kembali di rumah sakit itu. Rumah sakit ini tentu kami dari Kementerian Kesehatan bersama Badan POM juga Kementerian Kesehatan tentu akan datang kepada rumah sakit itu kemudian menilai hasil dari Baris Krim ini. Jika manajemennya yang salah,
itu konsekuensinya vaskesnya terkena punish. Tetapi jika oknumnya tentu terkena nanti hukum pidana. Ini kita akan lihat laporannya sudah ada dari Barreskrim sampai sejauh mana mereka menyidik rumah sakit yang 14 rumah sakit. Sudah final, kita sudah ada, misalnya sampai direkturnya juga menandatangani pembelian vaksin tersebut. Nah ini berarti manajemennya kita harus nilai. Apakah kondisinya kita harapkan berjenjang. Jadi pertama dia melakukan misalnya berjenjangnya, pertama dia membuat vaksin palsu, itu sudah hukuman. Kemudian dia membohongi masyarakat, itu satu hukuman. Kemudian tidak memberikan kekebalan kepada masyarakat, itu ya hukuman. Jadi kami harapkan hukumannya ini nanti di pengadilan berjenjang. Mas Tulus, pendapat yang dikatakan oleh Menkes bahwa ini bukan lagi oknum, bukan lagi perseorangan, tapi sudah manajemen yang bermain menyebarkan vaksin palsu ini. Ya, memang manajemen, dan saya kira bukan hanya manajemen, tapi menurut saya ini juga ada pemain-pemain besar yang selama ini memalsukan produk-produk farmasi. Pemain besar ini internal rumah sakit atau? Oh ya, di bidang marketing farmasi. Ya, perusahaan farmasi kan sebenarnya dugaan adanya, bukan dugaan, tapi sudah fenomena bahwa fenomena adanya obat palsu dan salah satunya adalah produk farmasi itu vaksin, itu sudah sangat nyata. Tinggal kita berani nggak memberantas itu semua. Ini kan vaksin itu hanya satu titik saja sebenarnya. Karena sekitar 20% obat palsu itu yang beredar di kita. Nah, vaksin itu hanya salah satu. Berani nggak pemerintah juga, polisi dan segala macam untuk membongkar adanya fenomena obat palsu yang beredar di pasar Indonesia. Kemenkes saya kira harus menjadi pelopor dalam itu. Baik, Pak Boy, berantas vaksin palsu, Pak, sejauh ini agar dampaknya tidak meluas ke rumah sakit di luar kota. Apa yang dilakukan polisi? Saat ini sudah dibentuk Satgas, ya, gabungan ya, ada unsur dari kepolisian, dari pihak Kemenkes dan Balekom, dan tentunya kita berharap langkah-langkah solutif ke depan akan bisa dilakukan untuk mengatasi dampak, terutama bagaimana kita merespon kegalauan keresahan masyarakat dengan langkah-langkah yang lebih konkret, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan anak. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang berkaitan dengan masalah penyimpangan daripada pabrik atau yang kita duga melakukan pembuatan obat-obat palsu, sejauh ini kerjasama Polri dengan Balai POM ini berjalan. Jadi banyak sekali sudah dilakukan razia, pemeriksaan, penangkapan terhadap produsen yang melakukan pembuatan ya, mulai dari bahan kecantikan, obat-obatan yang membahayakan kesehatan masyarakat, itu terus kita jalankan. Jadi ini juga tentu bersama dengan masyarakat. Daerah paling rawan di mana, Pak Boy? Kami melihat masyarakat yang berada di wilayah di pinggiran kota ya, karena mereka mungkin kurang informasi, kemungkinan bisa jadi pelayanan apotek yang punya kualitas baik ya, itu juga tidak banyak. Tapi ini melibatkan rumah sakit ternama, Pak, rumah sakit yang sudah besar. Kalau ini kami melihat dia membuka jaringan, sama seperti dalam konteks kejahatan, katakanlah ya, narkoba ya, dia bisa menyasar ke siapa saja, bahkan tidak mengenal status sosial orang. Jadi dia berusaha mempengaruhi orang per orang yang ada dalam rumah sakit untuk memilih barangnya dia. Jadi ini keberhasilan dia memperdaya sebenarnya kepada orang-orang tertentu untuk menggunakan. Yang sebenarnya dari jajaran Kementerian Kesehatan punya regulasi tersendiri, aturan tersendiri berkaitan dengan masalah pengadaan, distribusi obat-obatan vaksin yang sudah ditentukan ya. Ini kemungkinan dengan kondisi-kondisi yang katakanlah mungkin stok terbatas, keterlambatan pengiriman. Kalau untuk harga, Pak? Kalau harga, ini sedang kita dalami pemeriksaannya, tetapi kami yakin jauh daripada harga vaksin yang sesungguhnya. Pak Boy tidak bermaksud membuat khawatir orang tua, Pak, tapi apakah mungkin ke depan setelah dirilis 14 rumah sakit, ada kemungkinan rumah sakitnya bertambah jumlahnya, Pak? Ya, saya tidak bisa menduga-duga. Kalau katakanlah mungkin itu segala sesuatu bisa saja mungkin. Tetapi masyarakat kita harapkan benar tadi kepada perwakilan orang tua tidak ingin anarkis, itu bagus sekali. Kita berterima kasih. Yang penting kita tetap tenang. Kemudian kita meminta kepada pemangku kepentingan, Satgas yang ada bersama dengan kementerian
untuk mengambil langkah-langkah konstruktif dalam mengatasi apa yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Ancaman hukuman, Pak? Kalau ancaman hukuman jelas sangat berat ini. Ya, ini dikenakan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di 15 tahun penjara. Ini ada indikasi mengarah ke tindak pidana pencucian uang juga, Pak, untuk tersangka? Memang diterapkan. Penyidik kita saat ini menerapkan TPPU kepada para mereka yang diduga ya menerima aliran dana hasil dari distribusi atau penjualan. Akan terus digalakkan, tapi himbauan juga Pak untuk rumah sakit swasta di Indonesia agar tidak mengedarkan vaksin palsu. Ya mungkin tadi saya mengulang lagi ya. Jadi tadi pernyataan Ibu Menteri itu kalau ada oknum ya. Jadi mungkin saya yakin kalau secara institusi rumah sakit kita tidak mungkin mengadakan sesuatu yang palsu gitu ya. Saya rasa itu saya yakin, sangat yakin gitu ya. Mungkin ini ada oknum, nanti kita menunggu menunggu proses lah ya untuk lebih lanjutnya gitu. Terus untuk pertanyaan yang untuk tindak lanjutnya, memang kita sekarang dari rumah sakit kita tadi kerjasama dengan Satgas sama Kemenkes juga, kita mendata nama-nama pasien, vaksin yang sudah diberikannya apa aja gitu. Kita data betul gitu ya, kita data sampai detail. Nanti mungkin kita berkoordinasi dengan dinas tempat untuk tindak lanjutnya gitu. Terima kasih banyak Dr. Iksan, Mas Tulus dan juga Pak Boy. Semoga kasus ini segera terungkap dan tidak meluas penyebaran vaksin palsu ini. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda membahas mengenai penabrakan massal di Nice, Prancis. Tetaplah bersama kami. Pak Boy, terima kasih banyak. Teror baru tuh. Teror baru Pak ini Pak.